Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mempelajari materi dari pelajaran Penjaskes dengan materi pencegahan terhadap bahaya pergaulan bebas yang kita temui pada bab 9 ya. Penjaskes kelas 8 semester 2. Jadi bab 9 ini pencegahan terhadap bahaya pergaulan bebas merupakan lanjutan dari materi bab 8 ya, aktivitas air yang sudah kita pelajari. Jadi tujuan dari mempelajari bab 9 ini ya, yang pertama kita dapat memahami pengertian pergaulan bebas. Kemudian yang kedua, kita dapat memahami bahaya dan ciri-ciri pergaulan bebas. Yang ketiga, memahami faktor penyebab pergaulan bebas. Yang keempat, memahami contoh perilaku pergaulan bebas. Yang kelima, memahami dampak bahaya pergaulan bebas. Dan yang terakhir, memahami cara pencegahan terhadap bahaya pergaulan bebas. Jadi, pergaulan bebas ini merupakan suatu yang sangat kita takuti saat ini ya, karena banyaknya isu-isu dan kabar-kabar ya, bahkan di lingkungan kita itu sudah banyak ya terpengaruhi pergaulan bebas. Makanya sangat beruntung ya bagi kita karena kita menjumpai materi di buku Penjaskes kita tentang pencegahan terhadap bahaya pergaulan bebas. Tentunya ini sangat bermanfaat bagi kita ya, sehingga kita mengetahui ya dari tujuan-tujuan tadi yang tentunya itu merupakan tujuan yang memang kita butuhkan dalam mempelajari bab ini. Baik, kita mulai. Yang pertama di sini pengertian pergaulan bebas ya. Pergaulan bebas umumnya membawa dampak yang negatif. Pergaulan bebas bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa memikirkan baik buruknya bagi diri sendiri. Jadi pergaulan bebas ini ya umumnya dia akan membawa kita pada dampak yang negatif ya. Apakah ada Pak yang membawa dampak positif? Ada ya, dari sudut-sudut dari segi-segi tertentu ataupun dari bagian-bagian tertentu. Namun secara umum dia mengarahkan si pelaku ya kepada arah yang negatif ataupun dampak yang negatif. Jadi pergaulan bebas ini bisa terjadi di mana saja ya, kapan saja dan oleh siapa saja. Apakah orang-orang yang tidak sekolah sudah pasti terkena pergaulan bebas? Apakah yang sekolah yang berpendidikan tidak mendapatkan ataupun tidak akan terpengaruhi pergaulan bebas? Ya belum tentu ya kan. Bahkan saat ini kita temui di berita-berita ya, banyak anak sekolahan ya, banyak pelajar mahasiswa itu terpengaruh dari pergaulan bebas ini. Nah, tentunya itu kembali kepada diri kita sendiri ya, kembali kepada orang tua, kembali kepada guru ya, di dalam menjaga dan memberikan edukasi ya, terkait pergaulan bebas ini agar para pendidik itu dapat menjaga dirinya ya, untuk tidak terpengaruh pergaulan bebas. Jadi perbuatan tersebut dilakukan tanpa memikirkan baik buruknya bagi diri sendiri. Ya, ketika sudah terjangkit ataupun sudah terpengaruh pergaulan bebas, ya maka dia tidak berpikir lagi. Karena kenapa? Pikiran dia itu tidak bagus lagi pikirannya ya, sudah tidak sehat lagi pikirannya, sehingga dia tidak mau tahu ya itu baik atau buruk untuk dirinya sendiri.
Ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui dan tentunya mencegah ya dari pergaulan bebas tersebut. Selanjutnya B, ciri-ciri pergaulan bebas. Ciri-ciri pergaulan bebas di sini ada 4 macam. Yang pertama, selalu menghambur-hamburkan uang untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, rasa ingin tahu dengan sesuatu hal yang negatif. Yang ketiga, berpakaian yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Yang keempat, sering melakukan pesta hura-hura dengan minum minuman keras dan obat-obatan terlarang. Jadi yang pertama ini adalah selalu menghambur-hamburkan uang untuk memenuhi kebutuhan. Jadi inilah ya ciri-ciri ya orang yang sudah terkena pergaulan bebas. Dia menghambur-hamburkan uangnya ya untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Ya, kadang-kadang kebutuhan itu tidak begitu penting ya, ataupun bukan suatu kebutuhan yang mengarahkan kepada arah yang positif. Ya, namun karena dia sudah terkena pergaulan bebas, maka dia tidak pikirkan lagi ya baik buruknya untuk dirinya sendiri seperti tadi pengertian dari pergaulan bebas itu. Dia tidak mau pikir lagi. Nah, yang penting apapun yang membuat dia senang maka dia akan melakukannya. Kemudian yang kedua, rasa ingin tahu dengan sesuatu hal yang negatif. Jadi yang kedua ini dia akan merasa ingin tahu, ya, merasa ingin tahu dengan hal-hal yang negatif. Dia akan sangat kepo, ya, kalau bahasa kita sekarang kepo. Jadi sangat kepo dengan apabila dia mendengar hal-hal yang negatif. Ya, misalnya ada orang yang mengonsumsi sabu-sabu misalkan, ya, maka dia akan mencari tahu dan bergabung ke dalamnya. Inilah bahayanya mereka yang sudah terkena pergaulan bebas. Selanjutnya, nomor 3, berpakaian yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga ini ya, pakaian mereka yang berpergaulan bebas ya, tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat ya. Ini mungkin sudah sering kita melihat ya bagaimana anak pang di Banda Aceh itu ya kadang-kadang bahkan mereka tidak memakai baju ya, kadang-kadang pakai celana hanya memakai kolor saja ataupun pakai celana pendek ya di atas lutut dan lain sebagainya, ataupun di bawah lutut tetapi celananya sobek-sobek. Tentunya ini tidak mengindahkan ya bagaimana norma yang berlaku di masyarakat di Aceh ini. Ya, kalau sudah terkena pergaulan bebas, ya, mereka tidak lagi memikirkan ya bagaimana peraturan-peraturan ataupun norma yang berlaku di lingkungan mereka. Selanjutnya, yang keempat, sering melakukan pesta hura-hura dengan minum minuman keras dan obat-obatan terlarang. Nah, inilah ciri-ciri pergaulan bebas. Mereka akan sering sekali itu melakukan pesta hura-hura. Mereka akan minum minuman keras dan obat-obatan terlarang. Makanya kalau orang yang sudah terkena pergaulan bebas ya mereka melakukan segala cara ya yang membuat mereka senang. Ya, yang membuat mereka kalau misalnya itu mereka tinggalkan apapun, baik itu disenangi di masyarakat ataupun tidak disenangi, mereka tidak peduli. Yang penting yang membuat mereka senang maka mereka akan melakukannya. Selanjutnya C, faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas. Yang pertama, pergaulan yang bebas atau tanpa batas. Jadi pergaulan yang bebas ini dan tanpa batas ya ini mungkin biasa dialami oleh anak-anak yang sudah tidak lagi diawasi oleh orang tuanya ataupun anak-anak broken home ya. Pergaulan yang bebas atau tanpa batas adalah
mereka-mereka yang tidak lagi diawasi ya oleh orang tuanya, keluarganya ya, untuk melakukan sesuatu. Jadi tentunya yang keluarganya bermasalah, adapun broken home, nah ini sangat besar kemungkinan akan terkena pergaulan bebas apabila dia tidak mempunyai kekuatan pendirian yang kuat dan di dalam melakukan kebaikan. Selanjutnya yang kedua, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi ini juga sangat berpengaruh, di mana kita sekarang sangat mudah mengakses hal-hal positif dan hal-hal yang negatif ya di Google. Kalau kita tanya di Google itu semuanya dia tahu. Ya, Mbah Google kalau kita sebutkan. Hanya kemajuan teknologi ini jika tidak pandai-pandai kita memanfaatkannya, maka kita akan terjangkit ya yang namanya pergaulan bebas. Makanya haruslah berhati-hati dalam melakukan ataupun menggunakan teknologi. Selanjutnya yang ketiga, kurangnya pemahaman nilai moral dan keimanan atau nilai-nilai agama. Faktor selanjutnya yaitu kurang memahami ya bagaimana nilai moral ya, nilai keimanan dan nilai agama. Ini bisa menyebabkan pergaulan bebas tadi ya. Makanya yang sekolahnya ya di sekolah agama ya itu akan lebih besar kemungkinan sulit untuk terjangkit pergaulan bebas. Kenapa? Karena mereka memahami nilai moral ya, lebih memahami nilai agama sehingga menguatkan mereka dan menjauhkan diri mereka dari pergaulan bebas. Namun ya sekolah-sekolah umum ya yang pelajaran agamanya kurang ya, kemudian pelajaran moralnya kurang ya, maka ini akan dengan sangat mudah ya, apalagi didukung dengan teknologi yang sangat canggih dan mereka tidak lihai dan teliti dalam mempergunakannya, maka ini akan sangat mudah ya, terjangkit pergaulan bebas. Selanjutnya yang keempat, minimnya pengetahuan tentang seks dan reproduksi. Nah ini juga menjadi faktor ya di mana seandainya kita itu kurang memahami ya pengetahuan tentang seks dan reproduksi, maka kita akan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan ya. Kita tidak tahu ya apa efeknya dari seks bebas ya. Kita tidak tahu apa dampak bahaya dari HIV misalkan ya. Maka jika mereka tidak tahu, maka mereka akan melakukannya. Tapi kalau mereka sudah tahu ilmu tentang seks ya, bahaya-bahaya dari melakukan seks, misalkan seks bebas itu, ya, maka mereka akan menjauhi ya dari perbuatan-perbuatan tersebut. Jadi pemahaman ya, pengetahuan ya, ini sangat kita kedepankan untuk melawan yang namanya pergaulan bebas. Selanjutnya di contoh perilaku pergaulan bebas. Pergaulan bebas sudah menjadi gaya hidup dari pergaulan masa kini. Mereka hanya memikirkan kepuasannya sendiri tanpa memikirkan dampaknya terhadap diri sendiri dan orang lain. Jadi seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwasanya orang yang sudah terkena pergaulan bebas, dia tidak mau tahu itu ya. Tidak mau tahu dampak bagi diri dan orang lain, tidak mau tahu. Yang mereka kedepankan adalah kepuasan mereka, ya, kesenangan mereka. Makanya mereka melakukan perbuatan yang hura-hura, mereka foya-foya, ya, mereka bersenang-senang dan lain sebagainya. Jadi apa dampak dari yang mereka lakukan itu mereka tidak mau tahu. Sejauh mereka bahagia, ya, mereka akan terus melakukannya tanpa memikirkan dampak ya, yang dihasilkan dari apa yang mereka lakukan. Selanjutnya, contoh-contoh akibat pergaulan bebas. Yang pertama, seks bebas atau melakukan perbuatan zina. Ya. Yang kedua, tawuran antar pelajar maupun antar kelompok. Yang ketiga, pesta minuman keras atau obat-obatan terlarang. Yang keempat, putus sekolah hingga tanpa arah dan tujuan yang pasti. Jadi, inilah contoh-contoh dari pergaulan bebas, ya, akibat dari pergaulan. Akan mudah terkena seks bebas ataupun melakukan perbuatan zina, ya,
akan mengakibatkan juga tawuran antar pelajar seperti yang sering kita lihat di TV-TV itu ya. Sekolah A menyerang sekolah B misalkan, ataupun sekolah C menyerang sekolah A. Tawuran mereka. Ya. Ada yang membawa celurit, ya. Ada yang membawa pisau dan lain sebagainya, benda-benda tajam ya maupun benda tumpul itu mereka mereka bawa saat melakukan tawuran yang tentunya sangat berbahaya. Ya. Ada batu-batu yang besar mereka lemparkan saat tawuran, ada cerulit ya, dan ada pisau-pisau yang sangat banyak. Seperti yang kita sering lihat di TV-TV itu, bahkan ada yang meninggal dipotong tangannya, ada yang disayat lehernya, ya, ada yang dipotong jarinya, ada yang dipotong kakinya. Sangat berbahaya. Itulah dampak dari tidak memahami ya apa itu pergaulan bebas dan dampak dari pergaulan bebas. Kemudian yang ketiga, pesta minuman keras atau obat-obatan terlarang. Ini seperti yang Bapak sampaikan tadi. Mereka mengedepankan kesenangan ya, kepuasan tanpa memikirkan apa itu dampak dari yang mereka lakukan. Yang terakhir adalah putus sekolah, hidup tanpa arah dan tujuan yang pasti. Nah, tentunya yang sudah terkena pergaulan bebas mereka sudah sangat malas untuk sekolah, meskipun mereka tidak putus sekolah, ya, akan tetapi mereka akan malas-malasan saat sekolah, sehingga sekolahnya pun tidak lagi sempurna seperti biasa. Makanya ini mungkin yang menjadi ya dampak akhir ataupun dampak yang paling besar bagi pelajar ataupun mahasiswa yang terkena pergaulan bebas. Putus sekolah, putus pendidikan, itu merupakan dampaknya. Selanjutnya, dampak bahaya pergaulan bebas bagi remaja. Kamu sebagai remaja tentunya memilih untuk hidup bahagia, bukan? Sebagai remaja jangan sampai salah bertindak, karena salah bertindak sekali saja dapat membuatmu menyesal seumur hidup. Jadi tentunya kita sebelum terjangkit pergaulan bebas ini harus menjaga diri, ya, menjaga diri agar terjauhkan dari yang namanya pergaulan bebas. Jadi kita harus memperhatikan setiap tindakan kita, harus kita perhatikan setiap langkah ataupun perbuatan yang kita lakukan. Apakah ini mengarahkan kepada yang negatif atau yang positif? Jika yang positif maka lanjutkan, ya. Jika yang negatif maka kita tinggalkan. Selanjutnya, dampak bahaya pergaulan bebas bagi diri sendiri. Yang pertama, hamil di luar nikah, yaitu perempuan ya, hamil di luar nikah itu sudah pasti ya apabila sudah melakukan seks bebas ya, melakukan zina, itu akan sangat besar kemungkinan hamil di luar nikah. Kemudian yang kedua, melakukan aborsi ya. Aborsi ini juga berdampak dari seks tadi ya, tidak mau melahirkan sehingga harus melakukan aborsi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, terkena penyakit kelamin ya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada yang namanya HIV ya, HIV AIDS. Nah, itu merupakan dampak dari seks bebas ya, penyakit kelamin, dan itu sangat mematikan penyakit itu. Kita ketahui bahwa penyakit itu belum didapatkan ya, belum didapati obatnya sampai sekarang ini, sehingga tentunya akan sangat berisiko dan fatal ya bagi mereka yang sudah terkena penyakit sejenis penyakit HIV/AIDS ini. Kemudian yang keempat, pelaku akan merasa bersalah atau berdosa. Jadi beruntunglah bagi mereka yang masih bisa bertobat. Ya. Namun mereka yang tidak tahu arah pulang ataupun tidak tahu bagaimana cara kembali kepada Allah, maka dengan rasa bersalah itu akan menjadikan mereka itu bunuh diri, ya, menjadikan mereka itu depresi dan lain sebagainya, akhirnya gila, akhirnya bunuh diri dan lain sebagainya. Ya, maka akan sangat berbahaya ya apabila mereka tidak tahu cara berpulang kepada Allah ataupun kembali pada jalan yang benar. Selanjutnya dampak bahaya pergaulan bebas bagi lingkungan. Yang pertama, mencoreng nama baik diri sendiri, orang tua, guru, dan sekolah. Yang kedua, meningkatkan kriminalitas. Yang pertama tadi kan mencoreng nama baik
diri sendiri, ya, orang tua, guru, dan sekolah. Jadi tentunya bagi lingkungan, ya, jika seseorang itu terkena pergaulan bebas, maka orang tuanya akan tercoreng namanya. Anak siapa itu, ya? Nah, murid siapa itu? Sekolahnya di mana? Nah, tentunya akan mencoreng nama baik. Yang pertama dirinya sendiri, kemudian orang tuanya, gurunya, dan sekolahnya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kriminalitas. Jadi seandainya dia sudah terkena pergaulan bebas, maka dia akan seringkali melakukan tindakan kriminal, ya, tindakan ya yang sangat berbahaya, tindakan yang sangat tidak baik, ya, bagi lingkungan, ya, sangat merugikan, ya, bukan dirinya sendiri, bahkan seluruh masyarakat ataupun lingkungannya akan berdampak dari perlakuan pergaulan bebasnya itu. Kemudian F, cara pencegahan terhadap bahaya pergaulan bebas. Peran orang tua dan guru sangat penting untuk memberikan pendidikan seks pada anak sejak menginjak remaja sehingga perilaku pergaulan bebas dapat dihindari. Jadi untuk mencegah pergaulan bebas tentu harus hadir di sini, ya, orang tua, kemudian guru, ya. Untuk apa? Untuk memberikan edukasi, memberikan pendidikan, ya, terkait seks pada anak sejak menginjak remaja sehingga perilaku pergaulan bebas itu dapat dihindari. Makanya kadang-kadang banyak guru dan orang tua itu minder, ya, minder dalam memberikan pengertian terkait dengan seks. Padahal pengetahuan terhadap seks ini sangat penting bagi anak. Untuk apa? Agar dia mengetahui, ya, mengetahui dan bisa mencegah diri ataupun bisa menjauhkan diri dari pergaulan bebas karena dia sudah tahu apa dampak dan bahayanya. Kemudian selanjutnya cara pencegahan bahaya pergaulan bebas. Yang pertama, memberikan perhatian penuh terhadap anak, ya. Yang kedua, memberikan pengertian tentang seks. Yang ketiga, saat menjelaskan masalah seks gunakan kata-kata yang sopan. Yang keempat, hindari diri dari perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama. Yang kelima, membangun sikap saling percaya antara guru, orang tua, dan anak. Yang pertama tentu cara pencegahan bahaya pergaulan bebas. Yang pertama, memberikan perhatian penuh terhadap anak. Jadi siswa, ya, ataupun anak-anak harus mau mendengar apa yang diarahkan oleh gurunya, orang tuanya, ya, dan bahkan masyarakat sekitar yang memang lebih mengerti kehidupan yang layak ataupun kehidupan yang baik. Jangan nanti marah-marah ataupun tidak mematuhi, ya, apa yang diarahkan oleh orang tua, ya, yang orang tua memberikan bimbingan, ya, anak-anak harus mendengarkan. Kemudian yang kedua, memberikan pengertian tentang seks, ya, seperti yang kita sampaikan tadi, bahwasanya pengertian tentang seks ini sangat penting untuk diketahui oleh anak-anak ataupun oleh remaja, ya, agar mereka tahu cara mencegah dan bahayanya. Kemudian yang ketiga, saat menjelaskan masalah seks gunakan kata-kata yang sopan, ya, tentunya dalam memberikan pengertian tentang seks ini jangan memilih kata-kata yang yang tidak baik, ya, ambil kata-kata yang baik, yang sopan agar tersampaikan dengan sempurna. Kemudian yang keempat, hindari perbuatan yang tidak sesuai norma agama. Iya, segala sesuatu perbuatan yang tidak sesuai norma agama maka kita tinggalkan. Kemudian yang terakhir, membangun sikap saling percaya antara guru, orang tua, dan anak, ya. Jadi kebersamaan, ya, kebersamaan antara guru, orang tua saling percaya. Nah, ini sangat mempengaruhi, ya, bagi pencegahan bahaya pergaulan bebas bagi remaja ataupun anak. Mungkin demikian materi kita tentang pergaulan bebas ini. Semoga ada manfaatnya, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.